Dalam hadis Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, artinya, ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka jasad tersebut akan menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila dia buruk, maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah qalbu, yaitu hati. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita perhatikan dulu kalimat pada jasad itu ada mudghah. Ya. Perhatikan gambar jasad. Inilah keseluruhan jasad, ya. Jadi dibahasakan bahwa pada jasad ini ada mudghah. Ya. Olehnya itu sangatlah penting kita memperhatikan proses penciptaan jasad ini. Kita buka Al-Quran, Quran surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Ayat 12, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Ayat 13, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, yaitu alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan mudghah atau segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi dari ayat ini kita menyimpulkan bahwa ada 7 tahapan penciptaan jasad manusia. Yaitu yang pertama, sulalah atau saripati. Sulalatin mintin, saripati dari tanah. Yang kedua, nutfah. Yang ketiga, alaqah. Yang keempat, mudghah. Yang kelima, idhaman. Yang keenam, lahman. Dan yang ketujuh adalah makhluk berbentuk lain atau makhluk baru. Kalau kita perhatikan urutan tersebut, kita lihat bahwa mudghah itu jatuh pada urutan yang keempat. Ya. Jadi dari saripati tanah, ya, kemudian dijadikan nutfah. Nutfah itu ada yang berasal dari laki-laki adalah sperma. Ya, katakan seperti ini sperma. Kemudian ada ya sel telur dari wanita. Lalu kemudian sel telur dan sperma menyatu. Kepala sperma masuk ke dalam sel telur, ekornya berada di luar, terputus berada di luar. Lalu kepala sperma menjadi inti sel telur. Lalu kemudian proses yang ketiga, dia menjadi alaqah atau segumpal darah. Jadi dia berbentuk cair, ya.
berbentuk cair, namun ya, ini sudah terisi full tapi bentuknya cair. Ya. Yang keempat menjadi mudghah. Jadi mudghah berarti dia sudah gumpalan, ya, gumpalan padat. Ketika menjadi mudghah ini dia masih berbentuk gumpalan padat. Jadi, tadi cair kemudian ya memadat. Ya. Ya. Nah, pada saat mudghah ini ya dia masih ya berbentuk bulatan. Nah, nanti tahapan yang kelima ya dibentuk tulang, maka ya ini akan ya muncul benjolan yang memanjang, ya. Memanjang seperti ini ya, sehingga disimbolkan di dalam Al-Qur'an itu dengan surat Qaf, ya. Ya. Nah, jadi mudghah tadi akhirnya terbentuk di kepala dan dibungkus dengan tulang tengkorak. Lalu kemudian di bawahnya ya ini tulang yang menyusun tulang belakang ya sampai ya terbentuk tangan dan kaki, ya. Lalu kemudian tulang ini dibungkus dengan daging, ya. Maka terlahirlah dia sebagai manusia yang baru. Jadi kalau kita perhatikan mudghah tadi pada jasad, ya, asal muasalnya itu dia berada pada kepala, ya, sebelum memanjang ke bawah. Ya, nanti sudah memanjang ke bawah, ya, itulah yang disebut sebagai cikal bakalnya qalbu. Ya. Jadi disinilah yang menentukan baik buruknya mudghah ini. Ya. Kalau dia berada di kepala, maka mudghah itu akan baik, dan ini akan mempengaruhi jasad sehingga jasad juga akan baik. Namun ketika mudghah ini turun sampai ke bawah di luar kepala, maka mudghah ini akan buruk dan mempengaruhi sifat jasad, ya, menjadi buruk juga. Hal ini akan berlaku berulang-ulang, berbolak-balik, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Nah, itulah disebut sebagai yang berbolak-balik atau qalbu. Sekarang kita perhatikan kembali jasad kita, di mana qalbu berbolak-balik pada jasad kita. Ketika qalbu itu bergerak dari atas turun ke bawah, ya, maka ini yang akan menghasilkan sifat-sifat keburukan pada diri kita. Sebaliknya, ketika qalbu bergerak dari bawah naik ke atas, maka ini yang akan melahirkan sifat-sifat kebaikan pada diri kita. Olehnya ini, pergerakan qalbu ini sangat penting untuk kita lakukan bagi kita yang berkeinginan untuk senantiasa melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita ini, maka hendaklah dia
berupaya untuk menggerakkan kalbunya dari bawah naik sampai ke kepala, ke asal mulanya kalbu. Jadi penting kita lakukan dalam hal manajemen kalbu, ya, mengatur kalbu. Yang selama ini kita lakukan adalah kita melakukan hal-hal yang baik agar kalbu kita baik, dan kita menghindari hal-hal yang buruk agar kalbu kita ya tidak buruk. Ya. Namun ternyata sifat kebaikan dan sifat keburukan itu justru berasal dari keadaan kalbu. Ya. Kenapa manusia selalu terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk? Karena kalbunya bergerak dari atas turun ke bawah. Kenapa manusia senantiasa berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang baik? Karena kalbunya bergerak dari bawah menuju ke atas. Nah, olehnya itu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara mengatur pergerakan kalbu ini supaya selalu bergerak dari bawah naik ke atas agar menghasilkan sifat-sifat kebaikan pada diri kita. Pergerakan kalbu inilah yang diajarkan melalui praktek mendirikan sholat. Karena jika kita mendirikan sholat, lalu sholat itu berhasil kita dapatkan, berhasil kita bangun, berhasil kita kuatkan, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai wa idza qadaytumus shalah, apabila kamu telah menetapkan, mengqadhakan salat itu, ya, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, maka ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaringmu. Nah, artinya ya, kalau salat kita berhasil, maka pergerakan kalbu kita akan senantiasa bergerak dari bawah menuju ke atas. Jika itu terjadi, maka itulah salat kita yang dapat menolong diri kita. Salat kita dapat mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Olehnya itu, ya, jalan terbaik untuk memanage kalbu kita ini adalah dengan cara memperbaiki cara kita mendirikan salat.